sejak awal di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi sampai sekarang itu sholat tarawehnya 20 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, karena bapaknya di sini, ibunya di sini, makanya saya tadi bawa PPO pak, karena pasti begini. Ini pasti nanti akan kaku. Ya, saya paham. Jadi ke sini pakai PPO DC. Ya. Nah, kalau dulu zaman saya, zaman Ustadz Mujiono ini, zaman bapak-bapak saya, itu kalau ada kiai ulama, ayo coh awak dewe ngelaksanakno sholat taraweh 20 rakaat. Hanya begitu, ngikuti apa yang disampaikan oleh para kiai. Nggak ada yang tanya, ada dalilnya tak Pak Yai 20 rakaat itu. Ya, tapi sekarang tidak. Anak-anak sekarang kritis. Sahih Bukhari itu kitab hadis yang paling sahih. Jadi setelah Al-Quran, pijakan para ulama mengenai hadis itu adalah Bukhari. Itu yang nomor 1. Jadi kita upayakan, coba kita baca asal usul taraweh, ya. Ngapunten tulisannya cilik-cilik gak ketok, saya bantu dengan kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Syihab, dari Ibnu Syihab, an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Abdurrahman bin Abdul Qari, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu qala, bahwasanya Abdurrahman bin Abdul Qari ini berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah keluar dengan Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, lailatan fi Ramadana, pada suatu malam di bulan Ramadan, ilal masjidi, ke masjid. Ini Masjid Nabawi. Jenengan nate nggih ke Masjid Nabawi nggih? Sing nate mudah-mudahan bisa ke sana kembali. Yang belum pernah ke Masjid Nabawi, mudah-mudahan sesegera mungkin Allah memberikan kemampuan bisa ke Masjid Nabawi. Amin. Ya. Faidan nasu auzaun mutafarriquna, pada saat itu banyak orang, kelompok-kelompok sholat dengan kelompoknya masing-masing. Kayak sini itu, di sana ada 5 orang sholat, di situ 10 orang sholat pada malam hari. Yusolli rajulun li nafsihi, ada seseorang yang sholat sendirian waktu itu. Wa yusolli rajulun fa yusolli bi sholatihi waktu. Jadi ada juga kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang sholat. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar ini berkata, inni sesungguhnya aku berpendapat, lau jama'tu haula'i, sekiranya aku kumpulkan orang-orang ini ala qari'i wahidin, atas satu imam yang hafal Al-Quran, lakana amtala, mungkin itu lebih baik. Thumma azama fajama'ahum, kemudian niat dari Sayyidina Umar ini azam, tekadnya ini dilakukan, fajama'ahum, lalu beliau mengumpulkan mereka ala Ubay bin Ka'bin, atas Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah sekretaris dari Rasulullah SAW. Apa artinya? Kalau ada wahyu turun, yang nulis ini diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab.
Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku, maksudnya Abdurrahman bin Abdul Qari, saya keluar bersama Sayyidina Umar di malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Manusia-manusia sudah berkumpul dan sholat dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Qala Umaru, maka Umar berkata, nikmal bid'atu hadihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Wattayi yanamuna 'inda afdalu minat tayi yaqumuna. Mengerjakan di akhir waktu itu lebih utama daripada di awalnya. Yaitu akhir laili, Sayyidina Umar ini menginginkan pelaksanaan sholat tarawih ini di akhir malam. Wa kanan nasu yaqumuna awwalahu, tapi manusia saat itu melaksanakan di awal waktu. Jadi maksudnya begini, pada suatu ketika Abdurrahman bin Abdul Qari ini keluar bersama Sayyidina Umar ke masjid malam-malam di bulan Ramadan. Lalu dilihat oleh Sayyidina Umar banyak orang yang sholat, ya, ada yang sendirian, ada yang kelompok-kelompok. Lalu Sayyidina Umar ini berkeinginan, bertekad, umpamanya dikumpulkan lalu dipimpin oleh satu imam yang hafal Quran, ya. Di sini imamnya hafal Quran, Pak. Boten nggih, ndelok maca wae. Saya ini masih elek ini hafal 14 surat, Pak. Mulai Al-Hakumut sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. 14 surat saya itu hafal. Ya, sing 100 embo wong surate kono 114 ya. Nah, ngapal 14 surat berarti kurang 100 berarti. Ya. Jadi ini Ubay bin Ka'ab ini yang jadi pimpinannya atau yang mengimami, ya. Nah, di situ setelah malam berikutnya Abdurrahman bin Abdul Qari ini keluar lagi bersama Sayyidina Umar. Dilihat orang sudah sholat semuanya bersama satu imam. Lalu Sayyidina Umar itu mengatakan, nikmal bid'atu hadihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Wong sepot di Pak, bid'ah fitnah. Wong bid'atin dolalah, maka dolatin fitnah. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Ngono iki. Hadisnya sahih. Tapi pengertiannya tunggu dulu, ya. Kullu itu tidak semua diartikan setiap atau seluruhnya, ada nanti perkecualian, ya. Sayyidina Umar itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sayyidina Umar, ada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pembuat bid'ah, dan bahkan sholat tarawih itu dikatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Lebih spesifik, ini ada hadis riwayat Baihaqi Anisa ibni Yazid qala. Hadis ini datangnya dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umat Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab fi syahri Ramadana itu sholat di bulan Ramadan bi ishrina rakaatan dengan 20 rakaat. Jadi hadis menurut Baihaqi ini bahwasanya di zaman Sayyidina Umar sholat di bulan Ramadan maksudnya adalah sholat tarawih itu 20 rakaat. Lalu ada hadis lagi menurut riwayat Malik
an Yazid bin Umana annahu qol, dari Yazid bin Uman bahwasanya ia berkata, kanan nasu yaqumuna fi zamani Umar bin al-Khattabi, adalah umat Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab fi Ramadana bi 23 rakaatan, yaitu sholat di bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Maksudnya 20 sholat taraweh dan 3 rakaat sholat witir. Ini dijelaskan juga di riwayat Baihaqi yang lain, an Syutair bin Syakalin. Hadis ini dari Syutair bin Syakal. Wa kana min ashabi Ali radhiyallahu anha, ia adalah termasuk dari beberapa sahabat Sayyidina Ali. Annahu kana ya ummuhum fi syahri Ramadana, bahwasanya ia mengimami mereka dalam bulan Ramadan bi isyrina rakaatan, dengan 20 rakaat, wa yutir bi 3, dan sholat witir 3 rakaat. Dari 3 hadis di atas itu bisa disimpulkan bahwasanya saat zaman atau masa Sayyidina Umar itu sholat tarawehnya 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Sejak awal di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi sampai sekarang itu sholat tarawehnya 20 rakaat. Ini gak percaya, ayo engkuk sore, ayo taraweh di Masjidil Haram. Mau gak ya? Naik apa ojek, pokoknya Madiun, kenceng, teko Madinah. Pokoknya Madiun kenceng ulon teko Madinah nanti. Nah di sana tarawehnya 20 rakaat. Nek kadoan do Masjid Agung Gresik ini lae 20 rakaat 1 juz ya di Masjid Agung. Di sini 20 rakaat 14 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.